Saat membahas tentang kurikulum, maka berkaitan erat dengan bahan pengajaran. Di dalamnya terdapat kumpulan daftar atau mata pelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Karena inti dari kurikulum itu adalah konten materi sebagai pengetahuan. Penyusunan kurikulum tersebut memuat berbagai informasi dari praktisi dan penyelenggara pendidikan. Pengetahuan dan pengalaman pendidikan melebur menjadi satu, serta dikaitkan dengan kondisi sosial yang terjadi agar kurikulum nantinya relevan dengan peserta didik. Dapat diketahui, kajian kurikulum seperti perencanaan dan proses belajar mengajar, penyusunan silabus, RPP, RPS, membuat strategi, metode, dan teknik pembelajaran, dan berkaitan dengan evaluasi tentang penilaian hasil belajar dan juga kurikulumnya. Kurikulum dapat diartikan sebagai manhaj atau peta jalan pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan. Peta jalan tersebut menjadi pedoman bagi pendidik, peserta didik, dan seluruh elemen penyelenggara pendidikan. Mudahnya, kurikulum menjadi acuan belajar. Kurikulum juga memiliki asas atau dasar pelaksanaannya, yaitu asas filosofis sebagai gagasan dasar menjadi tujuan umum pendidikan. Asas sosiologis memperhatikan kondisi perkembangan zaman yang disesuaikan dengan budaya lokal dan kebutuhan peserta didik. Asas organisatoris diperlukan untuk penyusunan dan penentuan silabus atau mata pelajaran yang akan diajarkan. Kemudian, asas psikologis, yaitu kurikulum disusun dengan menyesuaikan standarisasi atas kondisi tahap perkembangan kejiwaan peserta didik. Bahasan ciri kurikulum pendidikan Islam yaitu menjunjung tinggi pedoman agama Islam, komprehensif terhadap semua aspek pengajaran, berorientasi pada praktik ilmu amaliyah dan amal ilmiah, sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan minat dan potensinya. Selanjutnya, prinsip kurikulum pendidikan Islam berdasarkan semangat Islam, bersifat universal yang dapat memberikan manfaat bagi seluruh aspek dan lini masyarakat, keseimbangan atas tujuan dan konten kurikulum yang tepat bagi peserta didik. Prinsip kurikulum juga memperhatikan korelasi antar minat, potensi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik dengan pengalaman dan aktivitas belajarnya, serta menumbuhkan sikap juara dan toleransi, terbuka atas informasi baru, dan up-to-date teknologi kekinian. Kurikulum dapat dipahami dengan beberapa macam. Pertama, nul kurikulum. Pengertian nul kurikulum seperti penyampaian apa adanya, tanpa terstruktur. Guru menyampaikan materi ajar sesuai apa yang diingatnya, disukainya, sesuai peristiwa atau argumentasi lain. Contohnya, mata pelajaran agama Islam dalam bahasan tentang rukun Islam. Pekan pertama, guru menyampaikan materi tentang syahadat. Pekan kedua, tentang materi haji. Pekan ketiga, kembali lagi materi sholat. Padahal, rukun Islam bisa diajarkan secara urut dan tertib. Kedua, ideal kurikulum adalah kurikulum yang dipersiapkan bahan pengajarannya dengan rapi dan komprehensif, menyampaikan sesuai yang tertulis. Artinya, pendidik menyampaikan materi ajar sesuai dengan silabus dan rencana pembelajaran yang ada. Pendidik perlu mempersiapkan bahan dan catatan tulisan yang lengkap dalam proses belajar mengajar. Tujuannya agar materi yang disampaikan terarah, sesuai konsep awal materi untuk capai target ajar. Usaha ini dilakukan untuk meminimalisir penyampaian yang asal jadi. Ketiga, aktual kurikulum, yaitu menyampaikan pembelajaran di kelas berbeda dengan yang tertulis. Pada kondisi ini, silabus dan rencana tertulis sudah disiapkan, hanya saja pada saat di kelas, pendidik menyampaikan materi di luar topik bahasan yang tertulis. Contoh, hari ini pelajaran tentang puasa Ramadan, tetapi guru menguraikan tentang materi sholat tarawih di bulan Ramadan. Memang masih berkaitan bahasan tentang amalan
bulan Ramadan. Hanya saja praktik dengan bahan ajar tidak sama, karena bisa saja disampaikan di waktu lain. Terakhir, keempat, hidden curriculum, yaitu memberikan contoh, menjadi teladan dari penyelenggara pendidikan kepada peserta didik. Kurikulum ini lebih cenderung kepada bahasan sikap pendidik, artinya pendidik seperti kurikulum yang hidup bernafas. Contohnya, guru berpakaian rapi akan dicontoh siswanya. Guru suka senyum, maka siswa nyaman di dekatnya. Sebaliknya, Pak Guru terlihat merokok, maka siswa akan meniru merokok. Ibu guru pasang foto pacarnya di media sosial, maka siswa-siswi pun ikut pacaran. Untuk itu, sebagai pendidik, guru, atau dosen hendaknya berniat, berusaha sekuat tenaga menjadi pribadi baik. Pandai menjaga sikap karena ada peserta didik yang siaga melihat dan siap meniru. Pandai menempatkan diri di semua situasi sebab pendidik adalah pewaris Nabi.